wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Bu Dian? Alhamdulillah baik, Ibu. Saya terima kasih banyak sudah bersedia untuk saya wawancara untuk hari ini. Terima kasih, Ibu. Sami-sami, monggo. Wawancara soal apa ini? Ibu, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi permasalahan yang terjadi itu termasuk dilema etika atau bujukan moral? Ini yang selama ini saya alami. Nah, untuk mengidentifikasi ini, yang dilema etika itu adalah yang lebih banyak mengarah kepada sebuah peraturan. Nah, kemudian bujukan moral ini kadang yang membuat kita tidak ada peraturan yang mengikat, namun ya ada sebagai teman, ada sebagai sahabat, maka di sini kita tidak harus kaku. Apalagi di situ kepada anak buah, kalau seorang pimpinan, maka di sini kita harus bisa menempatkan diri sebaik mungkin. Bagaimana bujukan moral ini agar tidak menyalahi aturan di dalam sebuah kelembagaan. Kalau dilema etika, kita sebagai pimpinan juga harus tahu yang mana itu etika, kemudian bagaimana karakter, bagaimana secara formal di dalam sebuah kelembagaan yang harus ditegakkan dan yang memang bisa dan diizinkan untuk dilaksanakan. Begitu, Bu. Kemudian jika terjadi dilema etika, bagaimana cara Ibu untuk menjalankan keputusan itu, padahal di dalamnya itu ada dua kebijakan yang sama-sama benar. Itu bagaimana, Ibu? Maka kita harus mencari alternatif lain. Istilahnya, perasaan ada di tangan kiri saya, peraturan ada di tangan kanan saya. Antara peraturan, perasaan itu harus seimbang. Kemudian langkah-langkah dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi dilema etika itu seperti apa, Ibu? Langkah yang pertama, saya akan membaca, menelaah, menalar atas undang-undang atau peraturan yang berlaku. Yang kedua, saya akan mencari dasar hukum dari agama, bagaimana itu hukum tentang hubungan antar manusia. Kemudian hal apa yang Ibu anggap paling efektif dari langkah-langkah itu? Yang paling efektif adalah saya sebagai manusia harus memegang teguh, selain aturan agama, ada aturan kelembagaan, aturan pemerintah, dan di situ saya sebagai manusia harus juga memegang yang namanya etika, karakter, dan juga fungsi saya sebagai makhluk sosial. Kemudian selama ini adakah tantangan yang paling besar yang Ibu pernah rasakan? Pernah. Saya merasakan kadang kebijakan ini yang memang ada dua hal itu ada beberapa orang yang memang tidak setuju. Apakah selama ini ada jadwal tertentu Ibu untuk menyelesaikan dilema etika yang terjadi? Iya, kebetulan saya membuat jurnal sehingga dilema etika yang terjadi biasanya saya ambil di hari Sabtu. Di hari Sabtu habis maghrib itu adalah waktu yang lumayan senggang bagi saya, sehingga saya menelaah, melihat jurnal saya, apa-apa yang kurang, apa-apa yang belum terselesaikan, termasuk dilema etika ini. Kemudian faktor-faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan seseorang atau faktor lain gitu, Bu, mungkin? Faktor yang mempermudah saya adalah saya bisa memahami peraturan dengan baik, saya bisa memahami adat istiadat dengan baik, saya bisa memahami posisi saya sebagai makhluk sosial dengan baik, sehingga semua kebijakan saya tidak akan merugikan orang lain dan tidak ada yang memprotes itu, khususnya seperti itu, sehingga kita bisa memandang dengan lebih leluasa, lebih luas semua masalah dari beberapa segi. Dari semua penjelasan yang telah Ibu sampaikan, itu pembelajaran apa yang bisa Ibu ambil, yang bisa nanti saya ambil sebagai pengalaman yang berharga? Banyak Budian pembelajaran yang bisa Panjenengan ambil.
Jadi sebuah kebijakan tidak harus melulu berdasarkan peraturan, tidak harus melulu memandang atasan, tetapi kita harus melihat ke bawah. Ada anak buah yang harus kita perhatikan karena mereka adalah tanggung jawab kita. Kita adalah pelindung anak buah kita. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya, jika itu anak buah kita, maka kita harus bisa membela mati-matian sampai titik darah penghabisan. Nggih. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa Ibu. Biasa saja. Terima kasih banyak Nggih, sami-sami. waktunya, dan Nggih. saya ucapkan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Ibu. Tidak mengganggu, Bu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Bunda. Bapak, pertama saya mohon maaf sudah mengganggu waktu panjenengan, dan yang kedua saya mengucapkan terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk bersedia saya wawancarai. Nggih, siap. Oke. Silakan. Bapak, yang ingin saya tanyakan yang pertama adalah selama ini, selama kepemimpinan Pak Himam itu bagaimana cara mengidentifikasi antara kasus yang dilema etika atau itu merupakan kasus bujukan moral? Oh, ya. Antara dua kasus itu sangat berbeda. Jadi kalau dilema etika itu adalah berbasis bahwasanya kasus itu melawan siapa. Kalau yang dilema itu yang sering terjadi di kami itu adalah sama-sama benar, kedua-duanya benar, tapi sangat bertentangan dengan aturan. Tapi kalau bujukan moral, ya benar lawan salah itu sudah jelas. Kita mengutamakan yang benar. Kalau bujukan moral, kalau hati nurani yang bicara, insya Allah bisa selesai. Kalau dilema etika itu lebih sulit, sangat sulit, lebih mudah bujukan moral. Oke, silakan Bu. Terima kasih Bapak. Pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana pengambilan keputusan Bapak di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus yang di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan? Ada dua hal yang harus saya bedakan. Ada kasus dilema etika itu yang bisa saya buka untuk guru dan wakil saya. Ada yang tidak bisa saya buka yang berkenaan dengan aib atau harga diri orang lain. Jadi yang berkenaan dengan siswa dan tidak berkenaan dengan guru itu saya melibatkan para wakil. Jadi keputusannya kolega kolektif, bukan saya sendiri. Oke. Terima kasih Bapak. Yang berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Yang pertama, saya mempelajari masalah yang ada. Yang kedua, saya memetakan kepentingan satu dan kepentingan dua itu seberapa besar nanti dampaknya kalau itu dibenturkan atau dipertaruhkan. Jadi setelah ketemu perkiraan itu nanti gini kita cari opsi 1, 2, 3. Setelah itu saya akan mengundang para waka itu untuk berdiskusi. Saya memberikan beberapa opsi, jadi opsi mana yang kita ambil. Seperti itu Bunda. Kemudian dari langkah-langkah yang Bapak paparkan tadi, langkah mana yang menurut Bapak itu paling efektif? Paling efektif itu adalah langkah pertama, itu langkah yang melibatkan para waka untuk berdiskusi. Itu sangat efektif. Kenapa? Human error atau hasil dari keputusan ini kan nanti efeknya juga kepada lembaga dan kepada individu. Jadi keputusan itu nanti sudah diketahui oleh teman-teman di pimpinan. Kemudian selama ini tantangan apa Pak yang Bapak rasakan paling besar dalam pengambilan keputusan dilema etika? Tantangan yang terberat itu adalah kalau dilema etika itu membentur daripada kepentingan sekolahan. Sedangkan sekolah itu kebutuhannya itu juga kebentur dengan kepentingan itu. Jadi saling berbenturan. Tapi yakinlah semua permasalahan itu bisa selesai. Dilema itu masih ada kelemahannya juga kok. Kalau kita memanfaatkan dan kita bicara itu bisa selesai dilema itu. Tidak ada masalah. Oh iya Pak. Nah kemudian apakah Bapak mempunyai jadwal tertentu untuk penyelesaian masalah-masalah dilema etika itu? Ada jadwal atau seperti apa Bapak? Kalau dilema etika itu sebagian dari, bukan suatu prioritas ya, sebagian dari apa yang terjadi di kami. Di kami itu setiap hari Sabtu Bu, ada semacam diskusi ringan, diskusi bersama dengan semua guru. Jadi ketika anak-anak itu melaksanakan Sabtu berdikari, para guru itu kumpul mengevaluasi 1 minggu ini apa saja yang terjadi, kelemahannya apa, termasuk di dalamnya ada dilema etika. Okay. Nah, selama ini
adakah seseorang gitu atau faktor-faktor yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terkait dengan dilema etika? Faktor yang sangat membantu saya selaku kepala sekolah itu adalah dua waka saya, waka kurikulum, waka peristiwaan. Jadi saya berusaha tidak mengambil keputusan sendiri sebelum masukan dari teman-teman. Itu kalau kita dilematikanya itu berbentur dengan aturan sekolah. Kemudian terima kasih Pak, ini untuk yang terakhir dari semua yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan dalam penyelesaian dilema etika tersebut? Pembelajaran yang dapat saya sampaikan ini juga kepada teman-teman guru kami, bahwasanya aturan boleh aturan, tapi kedepankan manusia. Jadi manusia itu jadikan manusia, jangan manusia dijadikan pengikut aturan. Seperti itu Bunda. Jadi kita itu memuliakan manusia, apapun kekurangannya, kebinekaannya itu wajib kita hormati, karena semua manusia tidak sama, tapi semua di mata hukum dan aturan itu harus sama. Itulah yang namanya dilema etika yang harus kita jaga. Tapi jangan sampai adanya dilema etika itu bahkan kita itu hancur dan berbuat semena-mena kepada orang lain. Itu Bunda. Subhanallah, Masya Allah, luar biasa sekali Bapak. Apa yang Bapak sampaikan ke saya sungguh sangat bermanfaat dan bisa menjadikan pijakan bagi saya ke depannya. Sekali lagi terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.